demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Puku Fadliati Soliha dari SMAN 2 Malang sebagai supervisor. Dan saya Lailatul Badriah dari SDN 405. Saya berperan sebagai coach. Serta saya Randy Andayani dari SMP Negeri 7 Malang berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Laila dan Bu Randy, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya Bu, saya juga baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Bu Laila, pada sesi coaching kali ini ada beberapa rubrik penilaian kecakapan coaching yang akan dikembangkan. Nah, pertama yang akan saya amati yaitu pelaksanaan kegiatan coaching menggunakan alur tirta ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, serta kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan. Nah, Bu Laila, kira-kira di dalam percakapan coaching ini kompetensi apa yang ingin Bu Laila kembangkan? Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu atas waktunya hari ini. Nah, kompetensi inti yang akan saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, kompetensi mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga, kompetensi menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah dari ketiga kompetensi inti tersebut, Bu Laila kira-kira yang lebih ingin dikembangkan yang mana ya Bu ya? Iya, jadi di kompetensi inti ini saya ingin melaksanakan dan menggunakan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bu Laila, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diharapkan apa ya Bu ya? Nah, baik, jadi saya ingin menggali ide-ide kreatif dari coach saya itu sehingga dapat menemukan jawaban serta strategi yang sedang dihadapi oleh coach saya. Serta kemudian potensi dari coach saya itu bisa semakin berkembang begitu. Oke, bagus sekali ya Bu Laila, sangat luar biasa sekali. Mari setelah ini Bu Laila akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Randy. Saya persilahkan untuk melaksanakan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Laila, bagaimana kabarnya Bu Laila? Alhamdulillah, saya baik Bu Randy. Bagaimana dengan Bu Randy sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Bu Randy. Hari ini kita mau bincang sebentar ya Bu. Tidak lama, sekitar 10-15 menit saja. Baik Bu. Ya, baik, kemarin sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan ya kepada saya. Iya Bu, betul sekali. Ini loh Bu, saya punya masalah. Pada kesempatan ini saya senang sekali ketemu Bu Laila, jadi bisa mengungkapkan unek-unek saya Bu Laila. Ini akhir-akhir ini ada murid saya itu tidak masuk Bu Laila tanpa ada keterangan. Nggak tahu anaknya sakit, entah kemana saya juga nggak tahu. Orang tua pun saya hubungi nggak bisa Bu Laila. Bahkan akhirnya memang karena tidak bisa dihubungi, jangan saya hubungi. Izin aja juga tidak Bu Laila. Ya, Bu. Jadi, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu menginginkan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi saya ingin anak-anak saya itu menurut saya itu menjadi aktif kembali untuk sekolah. Oh begitu ya. Jadi ini apa sih hal yang menurut Ibu membuat murid Ibu tidak masuk sekolah itu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya itu mungkin tidak masuk tanpa keterangan, mungkin yang pertama itu anak-anak itu malas ikut pelajaran Bu, ya. Jadi mereka mungkin dari situ membolos, karena dikarenakan gurunya juga mungkin mengajarnya itu monoton, jadi anak-anak di kelas akhirnya mengantuk. Lalu juga mungkin anak saya itu jenuh ya, bosan karena jadwal kelas yang padat kan ini sudah mulai masuk terus gitu ya, jadi nggak ada kegiatan apa-apa setelah kegiatan Agustusan kemarin ya, peringatan HUT sekolah, HUT RI, itu anak-anak itu akhirnya mungkin setelah ada sampai itu sekarang jadwalnya padat itu akhirnya mungkin menyebabkan mereka juga malas, lalu akhirnya mereka bereaksi gitu ya. Begitu benar sekali Bu. Betul sekali. Gini Bu, apa sih kira-kira menurut Ibu yang membuat murid Ibu itu bisa aktif dan berkomunikasi? Menurut saya mungkin ini pengamatan saya gitu ya, mungkin anak
pendapat ya dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asik, kemudian mereka tidak bosan sehingga mereka mau aktif kembali ke sekolah ini? Mungkin pembelajarannya menyenangkan Bu Lena ya. Jadi mungkin yang berpusat kepada siswa, lalu mungkin diselingi dengan permainan-permainan ataupun mungkin dengan SBK, lalu Bapak Ibu guru mungkin juga bisa menggunakan berbagai metode-metode yang menyenangkan sehingga anak-anak itu akan lebih menarik atau lebih semangat di kelasnya. Oh baik, banyak ya Bu. Nah baik, menurut Bu Renti, mengenai murid yang tidak di sekolah tentang ini dengan apa Bu? Atau mungkin saya pikir juga mungkin saya mengajarnya kurang bervariatif Bu ya. Jadi mungkin anak-anak sehingga mungkin mereka bosan itu saja. Jadi anak-anak jadi itu tadi saya tidak mau anak-anak tidak mau masuk sekolah itu begitu ya. Mungkin itu ya. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara mengajar Ibu di kelas? Saya itu biasanya mengajar ya sesuai buku paket Bu. Ada buku guru dan buku siswa ya. Domain saya ya kitab saya itu ya untuk guru Bu. Jadi murid-murid seluruh membaca kemudian mengerjakan tugas yang ada di buku siswa seperti itu. Mungkin ya itu juga mungkin pembelajarannya hanya di kelas mungkin ya Bu. Iya. Ya, jadi belajarnya bukan di kelas Di saja. kelas mungkin kurang variatif Ya, saya. baik. Kalau menurut Ibu nih, apakah ada tempat lain untuk tempat belajar ya selain di kelas Ibu? Mungkin di gazebo itu ada di sekolah itu mungkin juga ada greenhouse mungkin bisa saya gunakan sebagai pembelajaran juga. Betul sekali Bu. Saya yakin sekali Bu Ranti ini bisa menggunakan berbagai lingkungan belajar Ibu agar murid-murid Ibu itu tidak bosan, pembelajaran Ibu itu menjadi menarik dan seru, dan siswa-siswa itu juga tidak mengantuk ketika belajar. Nah, baik, jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Mungkin dalam waktu dekat saya akan memvisit datang ke rumah anak saya yang umur tadi yang suka nggak masuk. Lalu sekarang saya akan memberikan motivasi supaya anaknya mungkin bisa lebih rajin lagi datang ke sekolah. Mungkin lalu langkah kedua saya mungkin saya akan merubah diri saya yang saya sehingga membuka cak pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak kepada murid serta memanfaatkan lingkungan di sekitar untuk pembelajaran. Jadi anak-anak mungkin biar tak bosan. Bagus sekali bukan Bu Ranti. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Nah, ini Bu Ranti, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk menjadikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih seru ke anak-anak, yang lebih beraneka ragam variasi pembelajarannya dan juga memanfaatkan lingkungan sekitar. Oh begitu. Nah, kapan ini Bu Ranti bisa laksanakan kegiatan ini? Mungkin secepatnya ya paling terlambat minggu depan atau mungkin secepatnya dalam waktu dekat ini anak-anak supaya lebih senang ikut pembelajaran saya. Wah, Bagus sekali Bu Ranti, saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih ya, sesuai harapan ya gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Ranti untuk waktunya. Semoga apa yang Ibu inginkan sesuai dengan baik, terima kasih Bu. Lela sudah dibantu sehingga ini mencerahkan saya jadi akan muncul ide-ide baru lagi Bu Lela. Terima kasih Bu Lela. Terima kasih. Ya. Baik, saya rasa cukup percakapan hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan untuk anak-anak juga bermanfaat. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya mau undur diri karena setelah ini saya juga ada kegiatan yang lain. Iya, terima kasih Bu Lela. Wassalamualaikum. Monggo. Bagus sekali Bu Laila, berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah dilaksanakan Bu Laila, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Laila setelah melaksanakan praktek coaching tadi ini? Ya Bu, saya sangat senang sekali Bu, karena saya bisa mengeksplor kemampuan Bu Ranti sebagai coach ya Bu. Nah, sehingga bisa membantu Bu Ranti dalam mengeluarkan ide-ide dalam menghadapi permasalahan yang ada di kelasnya, yaitu siswanya yang sering membolos. Oke, nah apa yang sudah dilakukan Bu Laila tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Laila inginkan? Ya, nah, saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot dari hasil praktek saya tadi itu sudah
sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Nah, mulai dari yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga menemukan rencana aksi, kemudian yang keempat membangkitkan rasa tanggung jawab dalam diri Bu Renti sebagai coaching. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu Renti itu juga dapat memunculkan ide-ide yang dapat memperkuat keyakinan diri beliau untuk mengatasi permasalahan ketika di kelas ini. Oke, ya. Yang sudah disampaikan Bu Laila tadi itu sudah saya amati ya. Jadi sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan tadi Bu. Jadi Bu Laila dalam percakapan coaching tadi sudah menerapkan alutsista dan kompetensi inti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Laila dapat mengarahkan Bu Renti untuk menemukan strategi-strategi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Mulai dari menangkap kata kunci ya. Jadi dari kata kunci itu tadi Bu Laila dapat menemukan atau mengarahkan Bu Renti menemukan strategi atau ide dalam menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Bu Laila berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bu Laila lakukan tadi? Dan saya tadi itu berusaha untuk mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk kompetensi selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk bisa menjalankan secara aktif. Sehingga akhirnya kompetensi saya sebagai coach